Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kami di sini. Jadi sedikit informasi Bapak Ibu, saya dan Pak Jeffrey ini bukan guru hebat di sini, tapi kami diberikan amanah atau kepercayaan, yaitu kami calon guru penggerak. Kami belajar beberapa modul, dan di modul 1.4 kami harus membuat aksi nyata, dan modul ini kami harus terapkan di sekolah kami. Jadi sekolah kita. Jadi di sini saya dan Bapak Jeffrey diberikan kepercayaan atau amanah untuk kami membuat aksi nyata tentang penerapan dan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah kita nanti. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya minta Bapak Ibu guru berdiri, kita SBK dulu. Kita SBK supaya suasananya jangan tegang. Baik. Di sini SBK-nya ucapkan kata berikut 5 kali dengan cepat. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. 5 kali? Ya, 5 kali. Kita bisa mulai dulu. Ini 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Jadi cepat Bapak Ibu. Kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. 10 kali. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, adapun tujuan kegiatan yang pertama, kami melakukan pembahasan tentang materi budaya positif kepada kepala sekolah, rekan guru dan pegawai. Yang kedua, ini bisa dulu yang kedua, bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di sekolah UPTD SMP Negeri 1 Lote Barat Daya. Baik, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntut tumbuhnya hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki laku dan bukan dasarnya. Baik, yang berikut budaya positif, saya berikan kesempatan kepada beliau. Terima kasih atas kemudahan yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mudi. Dan sekarang kita masuk dalam budaya positif. Ya, sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan budaya positif itu tentu hal-hal yang menyangkut dengan positif. Ya, hal-hal yang positif yang akan kita terapkan dan juga kita lihat. Jadi sebelumnya saya minta lagi Bapak Guru berdiri. Ya, kita berdiri dulu. Kali ini gamenya kita saling berhadapan. Berhadapan. Ya, dulu ya. Oke. Nah, di sini perbedaannya karena materinya budaya positif, jadi saya minta Bapak dan Ibu guru memberikan senyuman yang terbaik untuk rekan-rekannya. Ya. Senyum yang terbaik. Selama 5 menit ya. Senyum harus senyum lepas. Nanti rekan saya kemudian akan lihat Bapak guru mana yang belum memberikan senyuman terbaik. Nanti akan mendapat
Saksi. Oke, 1, 2, 3. Jangan merasa terpaksa. Harus senyum lepas. Senyum lepas. Oke, good. Terima kasih. Jadi seperti itu suatu budaya positif yang perlu kita terapkan, yang perlu kita kembangkan. Di sini budaya positif di sekolah, nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lurus. Dan di sini juga sebelum kita lanjut, saya informasikan bahwa nanti pada setiap materi akan ada kesempatan untuk kita sharing tentang materi yang sudah kita bahas. Karena tujuannya di sini kami berdua menjelaskan atau menyebarkan pemahaman atau dalam kata lain diseminasi pemahaman budaya positif ini kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu juga. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu guru, konsep utama budaya positif. Selamat datang Bapak. Mungkin Bapak di sini saja. Bapak di sini saja supaya atau sini saja. Supaya tidak terhalang rekaman. Oke, good. Terima kasih atas kesempatan kehadirannya. Ya, di sini konsep utama budaya positif ada beberapa, yaitu 1, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Jadi dari budaya positif ada beberapa materi yang nanti sudah kita akan bahas. Ada 2, 4, uji. Ya. Jadi nanti dari uji ini setiap materi akan ada sesi untuk sharing atau tanya jawab dari rekan-rekan guru hebat. Yang pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencinta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat penting mengontrol guru terhadap siswa. Oke. Di sini kita ada permainan lagi. Ya. Di sini tangan A. Ya, mungkin saya minta satu guru ya, satu guru di depan, silakan. Bapak Dwi sebagai senior, silakan. Di mana nanti senior harus garis kontrol. Bahkan, ya. Anggap saja Bapak lagi memegang emas atau sesuatu yang paling berharga. Emas atau sesuatu yang paling berharga yang Bapak itu sudah sekian tahun mengumpulkan. Ya. Jadi sekarang Bapak ada pegang dalam catatan Bapak. Satu saja, satu pegang saja. Oke. Saya sebagai guru mencoba Ya. untuk membuka dengan segala cara. Jadi di sini nanti kami ini mencoba untuk meraih, membujuk, bahkan kalau bisa dia karena ingin mendapatkan harta berharga atau barang berharga itu, dia dengan segala cara mungkin bisa dengan kekerasan, ancaman, karena tujuannya ingin mendapatkan
apa yang ada di rekaman itu. Nanti sebentar di akhir hari ini akan ada sesuatu yang diilustrasikan di waktu ini, dan nanti aku sampaikan. Oke, silakan. Saya mencoba. Itu mencoba merebut dengan suatu kekerasan. Oke, tidak bisa. Coba rayu saja ibu, rayu saja. Kasih sesuatu supaya tukar, kita tukar. Buang apa? Ini mau tidak? Oh, tidak mau. Aduh. Kasih tunjukkan yang mematikan. Kasih nanti sama teman-teman bermain. Nanti dikasih ampun juga. Ibu mungkin punya cara terbaik untuk bisa meluluhkan hatinya Bang Joy. Apa itu Pak? Oh, iya. Oke. Ya, terima kasih. Sekarang dulu. Ya, jadi dari permain ini ada filosofinya. Ya. Ya, filosofinya di sini ini masih berkata apa? Filosofinya sesuatu berharga dalam agama itu adalah harga diri kita. Ya, harga diri kita. Jadi dengan segala rayuan, dengan segala bujukan, ancaman yang mengancam keselamatan kita tetap mempertahankan harga diri atau jati diri kita seperti itu. Ya. Jadi tidak sebagai guru kita juga harus berpegang teguh kepada pendirian kita sendiri. Intinya di sini tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh mudah goyah, tidak boleh mudah untuk jatuh, dan harus tetap pada pendirian. Itu motivasi yang ada dalam diri Bapak Guru dan kita semua di sini. Jadi kesimpulannya di sini, pada dasarnya semua tindakan atau keputusan bagaimana dari kontrol pikiran kita. Kita yang mengatur kita punya diri. Jangan biarkan orang lain yang mengatur kita dengan lagi simpan sesuatu yang berharga. Jadi saya bisa dapati, saya bisa ambil dengan kekerasan atau dengan cara rayuan atau bujukan seperti itu. Ya, contohnya, mungkin bagi di Jakarta bahwa 1 juta atau 10 juta di tangan. Itu mulai cewek cantik, dan cewek ini paling cantik sudah. Kira-kira bagi dulu atau tidak? Pasti yang minta 1 juta, 2 juta bagi kasih. Pertimbangannya apa? Karena mungkin dia yang cantik ini penampilannya seharga dengan uang yang ada. Itu artinya bagi punya ketetapan keputusan dalam diri itu sudah punya. Tapi tidak lagi percaya akan kemampuan diri dalam mempertahankan diri seperti itu. Ya. Jadi di sini ketika kita berpegang teguh kepada pendirian untuk tidak membuka kepala tangan, maka kepala tangan pun tidak akan dibuka. Jadi tergantung kita sendiri. Rayuan dan bujukan itu datang dengan sering manis, tapi kalau pendirian kita tetap, berarti kita tidak akan meninggalkan apa yang diberikan lewat bujukan dan rayuan. Tetapi jika kita berusaha untuk mempengaruhi teman kita untuk membuka kepala tangan, kita juga sulit untuk mempengaruhi teman kita. Jadi semua ada pada kontrol diri kita masing-masing. Oke. Dari sini sebelum kita lanjut, sedikit refleksi mungkin dari Pak Joy, dari apa yang telah kita perhatikan praktik tadi dari permainan kepala tangan ini, apa yang kita dapatkan dan ini disampaikan untuk kita semua sekarang. Ini dari filosofi atau tentang pendirian jati diri ini. Jadi dari saya coba memberikan kesyukuran bahwa permainan kepala tangan tadi bahwa
ketika kita sudah mengenal sesuatu dalam diri kita dan kita rasa itu sangat berharga bagi kita, maka kita terus pegang, kita terus mengenal dan jangan dicoba untuk melepaskan sesuatu yang ada di dalam kenangan kita. Terima kasih. Ya, itu dari Bapak Zoe. Ya, tepuk salut. Salut. Dan ini karena di sini tidak hanya Bapak sendiri, mungkin Bapak Yesus, Ibu Lila, Ibu Luli dan Ibu Ede. Silakan mainnya di atas meja. Dengan nama. Silakan Ibu Lila. Baik, terima kasih Pak Pendiri yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Menurut pemikiran saya bahwa ketika ada ilustrasi tentang kepala tangan tadi, bahwa itu menggambarkan sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Jeffrey, bahwa itu menggambarkan jati diri kita atau harga diri kita. Berarti kesimpulannya bahwa apa yang kita sudah genggam, kita sudah miliki dan diberikan oleh Tuhan kepada kita sesuai dengan Dia punya berkat yang kita dapatkan, maka kita harus menjaganya. Menjaganya dari segala macam godaan apapun. Kita harus kuat, kita harus menjaganya agar apa yang kita genggam dalam kepala tangan kita itu tetap menjadi milik kita. Dan dengan cara apapun, bujukan rayuan apapun tidak bisa diambil oleh orang lain. Jadi itu hak kita, milik kita, harga diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah tetap menjaganya. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Oke, itu dari Ibu Yuli bahwa intinya kita punya jati diri, kita punya diri, kita yang kontrol atas kita punya diri sendiri. Seperti itu ya. Oke, dari Bapak Rekis. Pas. Ibu bilang mungkin pertanyaan dari segi kebahagiaan. Ya. Oke. Ini sebentar lagi. Oke. Jadi kita sudah masuk di materi teori kontrol oleh Dr. William. Nah, di sini teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William yaitu tentang satu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Ya, jadi disiplin positif tadi kita sudah belajar tentang paradigma dan sekarang disiplin positif dan kesempatan Ibu Luli. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Kita akan lanjut dengan materi yang berikut, yaitu yang kedua, disiplin positif. Baik, di sini disiplin positif adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu ada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Yang berikut, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajaran Pancasila. Ya, yang ketiga, ini kebutuhan dasar manusia yang saya dan Pak Jeffrey belajar selama kami mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu di modul 1.4 kita
survival, yang kedua cinta dan kasih sayang atau love, yang berikut kebebasan atau freedom, yang berikut kesenangan atau fun, yang berikut kekuasaan atau power. Jadi di sini kita sebagai guru kita memberikan segala sesuatu kepada siswa kita. Ya, kita akan belajar untuk kebutuhan bertahan hidup, dan yang kedua cinta dan kasih sayang atau love, yaitu dan yang ketiga kebebasan atau kesenangan dan kekuasaan. Ya, ini kasus yang pertama di tempat saya. Kami Kris adalah guru kelas 7 di UPTD SMP Negeri 1 Lotte Barat Daya. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya bernama Karl. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Karl yang seringkali meminta bekal teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Nikris, apa yang Anda lakukan? Dan yang kedua, menurut Anda, apa alasan Karl melakukan hal itu? Dari sini kasus yang pertama kita mencoba untuk ya, ada kemungkinan 5 jawaban. Karl sesuai kebutuhan dasar. Yang pertama itu Karl lapar dan orang tuanya tidak memberikan uang jajan dalam proses survival atau bertahan hidup. Yang kedua, teman Karl jadi perhatian ke Karl. Artinya Karl mungkin dia membuat ini untuk mencari perhatian dari teman-teman. Yang ketiga, mungkin Karl merasa dia hebat karena temannya jadi takut. Yang keempat, Karl merasa bosan dengan bekal yang dibuat orang tuanya. Itu dia mau kebebasan, begitu dia mau sesuatu yang mungkin jangan itu saja. Terus yang kelima, Karl hanya iseng dan menikmati ekspresi temannya. Dia membutuhkan kesenangan dengan hal yang dia sudah buat begitu. Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat. Itu dia tadi sudah disampaikan oleh Ibu Murti tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi saya tambahkan sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita lihat setiap tindakan yang murid lakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka itu ada 5. Jadi bukan hanya murid tapi manusia. Jadi Bapak dan Ibu guru, saya dan murid dan kita semua. Kebutuhan yang pertama itu bertahan hidup. Nanti di sini kita share kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa, itu makanan atau pendapat saat atau gula yang terbaik dari Bapak Ibu guru. Terus yang kedua cinta dan kasih sayang atau love. Ketiga kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kekuasaan power. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu sesuai yang kita pelajari di materi itu, bahwa kita membutuhkan makan, minum, itu salah satu kebutuhan bertahan hidup. Kita membutuhkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Kemudian dengan persiapan sembako dan segala macamnya. Dan yang kedua cinta dan kasih sayang. Itu kita dari kita sampai dengan sudah tua, tetapi kita masih membutuhkan cinta dan kasih sayang.
seperti itu ya. Karena sudah anak dilahirkan, itu pun juga sudah membutuhkan cinta kasih sayang dari orang tua dalam merawat dan mendidik. Begitupun kita yang sudah dewasa, kita masih butuh cinta dan kasih sayang. Kasih sayang cinta dari orang-orang sekeliling kita, kasih sayang supaya terhindar dari rasa benci, rasa penolakan dari teman-teman atau rekan-rekan kita. Yang berikut kebebasan atau freedom. Anak-anak juga membutuhkan kebebasan atau freedom. Jadi biasanya di dalam kelas kita lihat anak mungkin saat kita mengajar mungkin di jam 9, anak dalam situasi ribut, sebentar dia pergi ke sana, kita bisa berpikir bahwa mungkin dia membutuhkan beberapa hal, yaitu yang pertama perhatian, cinta dan kasih sayang, perhatian dan juga kebebasan. Mungkin dia sudah merasa bahwa mungkin jam sekarang ini jamnya untuk dia punya diri merasa bebas, seperti itu. Jadi kita harus paham sebagai guru mengajar di kelas berhadapan dengan siswa, kita juga harus pahami. Dan berikut kesenangan itu semua orang ingin memberikan kesenangan. Atau ada di sini yang ingin hidup atau ingin susah-susah. Yang setiap hari susah terus. Ibu Yuli kan? Maika Yuli silahkan cerita dulu. Jadi ya, tentu kita membutuhkan kesenangan ya. Yang berikut kekuasaan. Kekuasaan itu seperti calon-calon bupati dan wakil bupati sekarang kan awalnya dari ketua dari DPR, tetapi karena menginginkan sebuah kekuasaan artinya dia mencalonkan sebagai orang nomor 1 di daerah. Contohnya seperti itu. Nah, dalam sebuah kelompok itu juga ada kekuasaan, yaitu dipilih adanya ketua, gitu. Dalam memimpin suatu organisasi. Jadi kekuasaan itu juga perlu kalau kebutuhan dasar manusia. Oke, dari 5 kebutuhan dasar ini kita sharing ya. Dari Bapak Ibu Guru punya pengalaman lain. Mari kita berikan ulasan masing-masing tentang kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Kesempatan saya berikan. Nah, dari kebutuhan dasar ini khususnya kita harus terapkan atau kita harus pelajari dalam lingkungan belajar kita di sekolah, terutama anak-anak ya. Jadi anak-anak yang tadi sesuai kasus coba ada di kasus 1. Ya. Nah di sini kasus 1 pemilik sekolah guru kelas 7 yang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Berarti ada satu siswa di kelasnya pemilik ini yang berulang, yang bernama Karen. Beberapa orang telah datang mengeluhkan Karen yang seringkali meminta rekan teman-temannya dengan paksa. Jadi dia memaksa teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Idris, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa alasan kalau melakukan itu? Nah, dari kasus ini kita bisa melihat kembali kelima kebutuhan dasar manusia. Kira-kira yang dibutuhkan oleh Karen itu apa? Coba silakan main. Dari kasus ini. Terima kasih dasar manusia. Oke. Silakan Ibu. Dari kasus Karen tadi. Dilihat dari kasus antara yang melakukan Karen sekolah yang harus dilakukan pemimpin seperti orang dia dari kebutuhan dasar manusia, bahwa kebutuhan bertahan hidup kan di situ Karen
sering mengambil dia punya kawan punya bekal-bekal yang dibawa. Jadi menurut saya Kara mungkin lapar, jadi dia butuh untuk bertahan hidup dari bekal teman-teman. Itu satu. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kalau untuk cinta dan kasih sayang, mungkin Kara di rumah itu kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau bagaimana, sehingga dia ketika datang ke sekolah dia butuh perhatian dari punya teman-teman, sehingga dia melakukan hal-hal itu, sering bully teman-teman, sering nakal dengan teman-teman, karena dia butuh kasih sayang. Begitupun sebaliknya dengan dia punya wali kelas. Dia mau tahu dia tanggapan wali kelas seperti apa, atau pemikris yang tadi ada dalam ilustrasi tadi itu antara pemikris dan Kara. Kalau untuk kebebasan, sama halnya juga dengan dia ada keterkaitan antara cinta dan kasih sayang. Dia di rumah mungkin dia terlalu dilibatkan dalam setiap tugas dan pekerjaan di rumah, jadi dia tidak bebas, sehingga datang sampai di sekolah baru dia merasa bahwa kebebasan itu menjadi milik dia. Yang keempat juga sama juga kesenangan. Di rumah tidak banyak teman, apalagi kalau dia dilibatkan dalam berbagai macam pekerjaan, bantu orang tua, dan hampir-hampir dia tidak bisa bermain bersama teman-teman. Maka kesenangan itu hanya didapatkan ketika dia datang di sekolah. Apalagi dia bertemu dengan teman-teman, pasti dia senang. Dan kekuasaan itu kembali pada itu lebih fokus pada pemikir saja. Kekuasaan dia sebagai seorang guru dalam mengambil sikap dan tindakan dia menghadapi siswa atau murid yang bertingkah laku seperti Kara di sekolah. Jadi kembali pada pemikir, mungkin dia sebagai seorang guru apa yang harus dia buat. Mungkin sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Kita kasih kesempatan untuk pemikir. Sebentar, kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, Juli tadi sudah mengulas keilmuan dasar manusia, dia melihat dari kasusnya Karel, dan sudah melihat dari keilmuan dasar manusia yang dibutuhkan. Pemikir, karena kebetulan sini disebutkan pemikir dari pembersilangan kasih Sesuai dengan kasus satu. Mungkin kita mudah. Oke, silakan. Mungkin kurang lancar. Oke, silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama kita lihat pada kasus yang sudah ada dan tadi Yudi juga sudah jelaskan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Mungkin karena ketika Kara datang sekolah, karena dia merasa lapar, maka dia mengambil bekal teman-teman. Dan yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, untuk cinta dan kasih sayang ini juga mungkin karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, bahkan dari kita sebagai guru juga, sehingga Karel dapat melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, kebebasan. Nah, kebebasan ini mungkin karena Karel ini merasa dirinya selalu bebas berbuat hal apa saja, sehingga dia berani melakukan hal tersebut. Dan itu sebenarnya menjadi tugas sebagai orang tua dan juga sebagai kita waktu guru, wali kelas. Dan yang keempat, kesenangan. Mungkin karena Karel juga merasa senang, sehingga dia sering
mengambil bekal dari teman-temannya, karena dengan cara mengambil bekal teman-teman mungkin dia merasa puas atau merasa senang. Dan yang kelima itu kekuasaan. Nah, faktor kekuasaan ini terkadang kalau kita merasa kita berkuasa atau merasa kita kuat, maka hal apa saja dapat kita lakukan. Contohnya seperti kalau dia merasa berkuasa, maka tentu dia ambil, dia bebas ambil secara bebas, dia tidak harus takut. Nah, ini juga menjadi faktor yang perlu sebagai guru, sebagai orang tua untuk kita harus mengambil satu tindakan untuk mengatasi. Itu saja. Terima kasih. Oke, itu dari Pak Menteri. Bapak atau Ibu Yudi dulu pandangan rohaninya, karena ini juga sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama dari Baik, terima kasih. Saya kira penyampaian dari Ibu Taneo dan Pak Wikus itu sudah mewakili, tapi mungkin ada satu di situ yang saya coba gabungkan antara poin pertama dengan poin keempat. kesenangan. Karena sesuatu yang dibuat oleh contoh kasusnya Kara ini belum tentu karena dia ingin bertahan hidup. Bisa saja itu menjadi suatu kebiasaan suka ganggu teman, sehingga dia merasa kalau dia berbuat seperti itu maka dia mendapat kesenangan pribadi. Ketika kita buat orang, kita merasa puas. Jadi mungkin antara keempat dan ke-1 itu bisa terjadi karena ini mencari kesenangan saja. Artinya bukan karena dia lapar, tapi karena kita merasa puas ketika dia berbuat kerjaan seseorang. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Semua jawaban dari Bapak dan Ibu sangat luar biasa. Ini juga memberikan kita pemahaman dari kebutuhan dasar manusia dan kasus dari suatu kasus tadi Kara itu kita bisa lihat tadi sudah diuraikan Ibu Yudi bahwa ada 5 kebutuhan dasar yang ada di dalam. Pak Fikis juga menyebutkan ada beberapa kebutuhan dasar yang ada dalam diri Kalau dia memiliki satu kebutuhan yaitu kesenangan seperti itu ya. Jadi di sini ini peran guru ya. Kita melihat dalam siswa seperti ini, bagaimana ini kita mengatakan dia dalam kebutuhan apa yang dia alami sekarang. Mungkin dalam kebutuhan bertahan hidup, karena seperti yang Ibu Yudi dan Pak Gus bilang, dia lapar, atau karena dibuat seperti itu supaya ada perhatian dari teman-teman. Karena mungkin dia kurang kasih sayang dari keluarga dan juga teman-teman, maka dia butuh kasih sayang. Atau karena kebebasan, karena dia merasa bebas seperti kami bilang, karena dia sudah bebas, dibebaskan atau kurang ditekan di rumah sehingga dia merasa manja, sehingga dia melakukan hal-hal yang sewenang-wenang. Oke. Dan untuk keempat, kesenangan. Ada juga yang melakukan hal seperti itu karena kesenangan, seperti yang Pak Ibu bilang, karena ini kerjaan teman. Kerjaan teman, jadi dia sudah melakukan hal-hal seperti itu supaya dia mendapat bagian kasih sayang juga, dan juga dia memiliki suatu kekuasaan tentang dewasa. Itu seperti itu ya. Jadi dari kebutuhan dasar manusia ternyata ada dalam diri anak-anak. Jadi setiap hari kita bisa melihat siswa seperti ini
maka kita sudah bisa menilai kebutuhan dasar yang ada. Mungkin hampir setiap hari tidak muncul juga 5 kebutuhan dasar ini ada pada diri anak. Jadi yang sudah terpenuhi itu dia dari rumah kebutuhan bertahan hidup mungkin dia sudah kenyang. Jadi di sekolah dia hanya butuh yang pertama mungkin perhatian. Kita sayang dari bapak guru. Kebebasan, mungkin di rumah dia sudah merasa bebas dan di sekolah dia berpikir bahwa dia hanya karena perintah. Tapi ada juga yang merasa bebas di sekolah dan kesenangannya dekat di sekolah. Selain pada diri anak-anak, ada juga pada diri kita orang dewasa. Jadi kalau sudah dewasa, mungkin seperti tertulis, mungkin sudah saatnya untuk menjadi pemilihan kepala desa atau pemilihan ketua organisasi di desa. Dia berpikir bahwa saya punya kualifikasi yang tepat. Saya juga bisa berdiri sebagai ketua atau segala macam. Nah, itu kebutuhan kedewasaan. Oke, dari kebutuhan dasar manusia ini diharapkan kita bagi guru dalam kelas kita bisa memperhatikan. Kita jangan cepat-cepat menjas atau menjadi siswa dengan hal yang tidak baik. Kita lebih dahulu kita harus melihat dari kebutuhan dasar yang ada. Ya, oke. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi tadi kita sudah bahas tentang kasus kebutuhan dasar. Sekarang pada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya kita dengarkan dari Mudi kesempatan itu. Baik, kita lanjut dari kasus tersebut. Kita lanjut ke apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Ini penjelasan tentang hukuman. Hukuman adalah suatu bentuk atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dibuat dalam bentuk negatif. Hukuman bersifat tidak terencana, jadi tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah. Hukuman berupa fisik maupun psikis, berupa sakit hati yang berkepanjangan. Dan yang berikut adalah konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat dari tindakan atau perbuatan yang terjadi dan merujuk pada pilihan dan tanggung jawab atas perbuatannya. Konsekuensi bersifat sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid dan guru, tidak merasa nyaman dalam waktu pendek. Jadi di sini ada pertanyaan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu guru, perbedaannya di mana hukuman dan konsekuensi? Sama atau memang ada perbedaan? Mungkin dari Bapak Ibu guru. Dari sini kami sudah menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Mungkin menurut Bapak Ibu guru, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau menurut saya ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Karena kita tahu bersama bahwa hukuman adalah suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dibuat dalam bentuk negatif. Sedangkan konsekuensi adalah akibat dari tindakan tersebut. Berarti ada perbedaan. Karena hukuman itu tindakan yang dibuat oleh siswa contohnya, lalu konsekuensi itu adalah
hukuman tindakan yang dibuat itu, maka dia mendapatkan akibat. Artinya kalau dia sebuah kesalahan, maka kita harus memberikan dia suatu cara atau dalam bentuk mendidik, memberitahukan dia bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Itu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Joy atau Bapak Chris. Baik, terima kasih. Menurut saya hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Nah, kalau hukuman itu berarti suatu bentuk tindakan yang diberikan kepada seseorang atau dalam bentuk kelompok orang. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah akibat dari tindakan yang dilakukan seseorang, dan dia harus mengambil satu pilihan untuk bertanggung jawab atas perbuatan atau tindakan itu. Terima kasih. Baik. Mungkin dari Bapak Joy ada? Baik, jadi saya kira pemahaman kita sama. Artinya ketika seseorang dihukum, berarti ada satu pelanggaran yang dibuat. Nah, dari pelanggaran yang dibuat itu pasti dia akan menerima konsekuensinya berupa pemberian hukuman. Nah, konsekuensi dan pemberian hukuman itu yang seperti kita lihat di situ, bahwa ada yang tidak merasa nyaman dalam waktu pendek. Artinya bahwa hukuman ini tidak merasa nyaman dalam waktu pendek. Konsekuensi ditanggung itu berhubungan dengan mungkin psikologis yang anak-anak dapatkan dari hukuman tersebut. Jadi memang rentetannya setelah pelanggaran dan dihukum baru menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Terima kasih. Mungkin ada tambahan yang bisa dilakukan. Baik, yang berikut saya meminta Bapak Ibu Guru perhatikan kalimat di depan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir. Yang kedua, membersihkan coretan yang ada di meja tulisnya. Yang ketiga, murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas temannya yang ia coret. Dan yang kelima, berjemur dan hormat bendera karena bercerita dengan teman. Baik, dari kalimat yang ada di situ Bapak Ibu, saya mau tanya mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi, atau semuanya 5 kalimat yang ada. Baik, itu gimana dari kalimat yang ada tadi di slide itu begitu.
bantu kami dapat kita beri. Ya, terima kasih. Tadi ingin menjawab apa kita kesalahan teknis dari ya dari 5 kali batas ada. Silakan nanti dilanjutkan dulu. Lari mengelilingi lapangan Karena terlambat hadir. karena terlambat hadir. Itu hukuman Lari itu hukuman. sebagai hukuman sudah karena terlambat. Terus ya, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hadir. Konsekuensi dia terlambat, maka ada dapat konsekuensinya lari mengelilingi lapangan 2 kali. Mungkin kita Yang kedua, membersihkan coretan yang ada di meja tulisnya. itu hukuman. Membersihkan coretan yang ada di meja tulisnya. Yang berikut, murid diminta push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas temannya yang ia coret. Konsekuensi karena dia coret memang punya kertas, maka dia harus ganti. Konsekuensinya dia harus ganti kertas tersebut. Yang berikut, berjemur dan hormat bendera karena bercerita dengan teman. Hukuman. Karena dia bercerita. Konsekuensi. Kalau menurut saya kelima poin itu sebenarnya itu hukuman yang diberikan. Konsekuensinya dia rasakan saat dia menjalani hukuman tersebut. Jadi mungkin dari situ muncul dalam psikologis dia bahwa ketika saya lari di lapangan ini karena akibat apa? Mungkin terlambat. Iya, jadi dari 5 poin itu kan ada yang kita merasa bahwa ada yang konsekuensi, nah ada yang hukuman. Iya toh? Dari yang saya lihat di situ akibat itu hukuman yang diberikan karena hukuman untuk siswa itu artinya mengerjakan sesuatu. Dia mengerjakan sesuatu. Jadi lari itu pekerjaan yang diberikan kepada dia akibat dari pelanggaran yang dia buat. Terus membersihkan itu juga pekerjaan yang diberikan oleh dia karena itu akibat pelanggaran yang dia buat. Begitu juga menggantikan. Jadi nanti akibat dari lari membersihkan apalagi push up, menggantikan kertas, menjemur, maka di situ ada muncul dalam pemikiran dia bahwa kemudian hari saya tidak boleh melaksanakan hal-hal seperti itu karena ketika saya melakukan itu sudah masuk dalam tertanam dari pikiran dia bahwa kalau saya membuat suatu masalah, satu persoalan maka hukumannya seperti yang pernah saya jalani seperti ini. Ya itu pendapat dari saya mungkin ya. Ya baik, mohon izin saya tambahkan sedikit ya. Oke, kita kembali dari kelima pernyataan ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli, Mbak Medis, dan Ibu Merila, Ibu Bapak Zoe, Ibu Evelyn. Kita lihat pertama, ini hukuman itu artinya dia menjelaskan sesuatu dengan fisik. Ya.
Itu dia, kalau ditampar atau disuruh lari, itu dia fisiknya bergerak, itu hukuman. Ya, seperti itu. Nah, lari mengelilingi lapangan voli 2 kali karena terlambat hari. Saya pikir tadi kita sudah diskusikan, ini dia mendapat hukuman. Ya. Dia mendapat hukuman untuk melakukan sesuatu. Karena hukuman itu tidak dijalankan atau tidak melakukan sesuatu. Ya. Oke, yang berikut membersihkan sodetan yang ada di meja tulisnya. Tadi ibu bilang itu hukuman. Oke, Pak Gubernur. Itu kan hukuman semua. Ya, membersihkan sodetan yang ada di meja tulisnya itu konsekuensi. Ya. Ya. Karena konsekuensi karena dia mencoret-coret, artinya karena dengan ketertiban keras, ketertiban atau keyakinan keras yang dibuat, akhirnya bertentangan dengan meja yang dicoret sehingga konsekuensinya harus dibersihkan. Ya. Oke, yang ketiga, boleh diminta pusat. Kalau pusat itu hukuman karena isi. Ya. Oke. Menggantikan kertas temannya yang dicoret. Konsekuensi. Oke, baik. Bertemu dan hormat bendera karena bercerita teman. Ya, itu hormat di saudara pusat bercerita. Oke, jadi dari sini kita sudah berceritakan mana hukuman dan mana yang konsekuensi yang akan didapatkan oleh seseorang. Jadi karena kita waktu guru, maka kita fokusnya ke peserta didik kita. Maka kita berbicara kepada peserta didik bahwa mari kita lagi memberikan konsekuensi kepada peserta didik kita daripada hukuman. Karena sesuai dengan pemikiran Piagam Kebangsaan tentang pendidikan bahwa pendidikan itu harusnya menuntun anak, bukan menuntun. Menuntun dengan menuntut itu beda. Menuntun yaitu kita mengarahkan anak ke hal yang baik. Jadi kalau dia salah, kita bisa arahkan. Beda dengan menuntut. Kalau menuntut, kita memaksa anak yang masuk di SD, masuk di SMP harus bisa membaca. Sedangkan sudah dari kodrat alamnya, mungkin dari sananya bisa diterima. Nah, berarti itu menuntut. Ya. Jadi bagaimana kalau dia tidak bisa, maka kita harus menuntut. Sama juga dengan hukuman dan konsekuensi. Untuk sekarang hukuman dikurangi dan kita lebih banyak dari konsekuensi. Konsekuensi itu lahir dari mana? Lahir dari keyakinan keras yang kita buat bersama atau keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu yang seperti kita biasanya bahas di dalam ruang guru, kita menyepakati suatu peraturan bahwa data sekolah itu jam sekian, tepat jam sekian, lewat jam sekian itu dikatakan terlambat. Begitu pun dengan anak-anak. Dalam kelas kita juga menyepakati sebuah kesepakatan yaitu keyakinan kelas. Contoh Ibu Lila saat mengajar mata pelajaran agama membuat keyakinan kelas saat pelajaran tidak boleh ibu menjelaskan tidak boleh ribut kayak itu. Terus masuk keluar harus izin, ingin berbicara harus angkat tangan. Teman lain berbicara tidak boleh membela atau ribut. Jadi seperti itu kita hukuman dan konsekuensi. Oke, ini menarik lagi di materi berikut posisi kontrol guru. Sebentar lagi mungkin guru berkali ya, guru hebat. Posisi kontrol guru. Ibu mungkin waktu kesempatan diberikan. Yang kelima kita belajar tentang posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik
maupun verbal. Jadi di sini kita guru-guru belajar tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin contoh Ibu Yuli sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia, mungkin posisi Ibu Yuli sebagai penghukum, menghukum anak-anak itu bisa menggunakan fisik ataupun verbal dengan kata-kata yang mungkin menyakitkan anak-anak seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Mungkin ada anak-anak saat Ibu Yuli memberikan materi, terus ada siswa yang tidak mengikuti, atau mungkin Ibu memberikan catatan dan dia tidak mencatat. Ibu Yuli memanggil dia dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang membuat si anak dia merasa bersalah dengan Ibu punya kata-kata. Begitu Ibu tanya dengan sesuatu yang membuat dia merasa bersalah. Yang berikut teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mungkin di sini dia membuat kesalahan, tapi Ibu memanggil dia, Ibu membicarakan kesalahan dia, mungkin Ibu membuat dia seperti teman, dia merasa dia seperti teman. Yang ketiga, pemantau. Teman guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Jadi di sini mungkin contoh Ibu Yuli sebagai pemantau. Ibu Yuli dia membuat kesalahan, tapi Ibu Yuli tidak menyakiti dia. Seperti itu. Yang berikut manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kesalahan yang siswa buat, yang tadi saya kasih contoh, mungkin Ibu Yuli kasih catatan, tapi dia tidak catat. Mungkin Ibu Yuli panggil dia, terus tanya, kenapa kamu tidak catat? Mungkin dia ada alasan kenapa dia tidak catat. Itu mungkin dari contoh posisi Ibu Yuli sebagai manajer. Yang berikut, Ya, baik, saya tambahkan sedikit tentang posisi kontrol yang sudah disampaikan oleh Bu Koni. Jadi di sini penghukum, berbuat rasa bersalah, teman dan pemantau, terus manajer. Jadi penghukum ini contohnya anak terlambat, kita panggil dia, pasti kita hukum dengan kita lihat yang biasa bulan di luar sana. Dan saya lihat anak terlambat itu kali sudah ada, biasanya dihukum dengan 1 kali 2 bulan. Itu posisi kontrol guru ya sebagai penghukum. Membuat merasa bersalah, ini dia membuat orang merasa bersalah. Misalnya dengan kata-kata, kamu kenapa kamu buat malu saja saya dan wakil guru yang lain, gitu. Atau buat malu teman-teman yang sudah hadir terlambat, hadir lebih dulu, karena kamu tidak balik atau terlambat. Jadi, kita berbicara seperti itu, membuat merasa bersalah. Dengan sendirinya anak juga merasa bersalah. Karena dengan saya terlambat, akhirnya teman-teman dan wakil guru juga merasa bersalah karena mereka lebih dulu datang ke sekolah.
sedangkan saya setiap harinya terlambat. Menjadi teman, menjadi teman ini sudah sama. Di sini malah dia apa ya? Dia tidak memberikan hukuman, tetapi dia mencoba untuk menutupi kesalahan yang dilakukan anak. Jadi dia bisa dengan pernyataannya seperti ini. Kamu terlambat. Ya sudah, cepat masuk kelas dan ingat, kamu sembunyi supaya jangan dilihat di rumah lain. Nanti Pak di sini sebagai pihak, nanti Pak kita isi di buku pikir kamu tidak terlambat. Jadi itu sebagai teman mengajar siswa sebagai teman. Sebagai pemantau, sini pemantau ini juga dia sama juga dengan pembuat proposal. Namun pemantau sini dia lebih menerapkan atau berbicara tentang aturan-aturan atau kesepakatan sekolah yang sudah dibuat sebelumnya. Contohnya, kalau kenapa kamu terlambat? Aturan sekolah jam sekian ini sudah terlambat atau belum? Data sekolah jam berapa? Aturannya seperti apa? Kamu ingat tidak? Itu sebagai pemantau ya. Dan yang berikut manajer di sini ini posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, itu mempersilahkan murid dalam mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi dia memanggil siswa tanpa adanya tekanan dan adanya hukuman. Dia memanggil siswa mencoba mencari solusi, memberikan dan juga memberikan solusi dari apa yang dialami oleh siswa. Apabila siswa ini terlambat, dia mencarikan solusinya supaya siswa ini besok-besok dia dapat merubah agar keterlambatannya. Jadi itu posisi manajer. Manajer itu sama juga dengan merangkul dan memperbaiki. Jadi dari kelima posisi ini, ya, untuk berhukum saya lihat sedikit-sedikit masih ada di kita punya sekolah. Nah, contoh, kalau saya lihat ada siswa yang sesuai dengan kasus itu, kasus siswa yang terlambat segala macam, itu masing-masing guru punya pilihan sendiri. Mau posisi yang mana, posisi yang mana yang akan digunakan. Nah, untuk kita yang setelah mempelajari materi tentang posisi kelompok guru, itu kita haruskan untuk menerapkan posisi manajer. Jadi mungkin Bapak Ibu guru hebat yang masih menggunakan posisi kontrol guru dalam terhukum, pemberantasan bersalah, teman dan pemantau, mungkin kita beralih ke posisi manajer. Karena sini kita merangkul, kita memberikan solusi agar siswa juga merasa bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ada seri mungkin dari Pak Idris bagaimana melihat posisi kontrol yang dilakukan. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin dilihat dari posisi kontrol guru, saya sendiri bertanya bahwa kebiasaan saya sebagai guru matematika ini, ketika guru buat kesalahan, saya memberikan ketika guru siswa buat kesalahan, saya memberikan sanksi itu berupa menyanyi atau apa berkarya. Nah, apakah ini dia masuk di hukum apalagi perbuatan atau dia masuk di manajer itu saja. Oke, masa ada lagi dari dunia. Untuk sementara kami dulu
dalam kelas siswa terlambat masuk, ya. Terus dikasih itu kalau hukuman konsekuensi itu konsekuensi kalau dia terlambat. Dan karena sudah melakukan kesepakatan yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Nah, di sini posisi kontrol guru ini dia masih kalau membuat rasa bersalah, ya, membuat merasa bersalah karena sudah disepakati kesepakatan sebelumnya kalau terlambat masuk kelas atau berbicara konsekuensinya harus seperti ini dan harus seperti ini. Jadi di sini dia membuat merasa bersalah. Jadi besok dia tidak mengulanginya lagi. Membuat merasa bersalah itu juga begini karena dia merasa kecewa terhadap itu dari diri sendiri, seperti itu. Oke, jadi dari kasusnya tadi dia masuk dalam membuat merasa bersalah. Dan itu juga membuat siswa merasa sadar dan akan memperbaiki kelakuan atau tindakan yang bersalah. Jadi seperti itu dari komisi sebelumnya. Oke, yang kita dari Ibu Modi. Baik, kita masuk yang ke-6, keyakinan kelas atau sekolah. Baik, penjelasan dari keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut konsensus keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Yang berikut ini adalah peraturan kelas ataupun keyakinan kelas. Peraturan kelas dilarang mengganggu orang lain. Ini contoh dari peraturan kelas: dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang membuang sampah, jangan terlambat datang sekolah. Dan yang berikut ada keyakinan kelas: saling menghargai dan menghormati teman atau orang lain, buanglah sampah pada tempatnya, datang tepat waktu di sekolah, jangan terlambat datang sekolah. Baik, pembentukan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Dan yang berikut, keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami. Yang berikut, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat surat pendapat. Dan yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan yang berikut ditandatangani oleh kepala sekolah. Ya, yang ketujuh kita masuk dalam materi segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada komplek mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih meneliti tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran, bukan paksaan. Baik, yang melalui restitusi, guru yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi seperti yang tadi Bapak David sudah katakan bahwa di saat siswa membuat masalah,
Dari situ dia akan jujur kenapa dia harus membuat itu kesalahan. Dan yang ketiga, kita memberikan penawaran seperti dia sudah membuat kesalahan, terus kita tanya ke dia apakah anak mau berubah atau tidak. Bukan paksaan, kita bukan paksa dia, oh lu harus berubah secepat mungkin, tidak. Tapi kita menawarkan dia, kita tanya anak mau berubah atau tidak. Mau berubahnya harus contoh seperti dia terlambat, kita tanya mau berubah, tidak mau terlambat atau tidak, maunya seperti apa. Terus mungkin dia bilang kalau begitu kita harus tertib waktu, saya harus tertib waktu, saya harus bangun jam sekian, saya harus membuat alarm supaya saya bangun lebih sibuk lagi, lebih awal lagi, mungkin seperti itu. Kita sebagai guru memberikan penawaran kepada siswa, bukan paksaan. Ada tambahan juga. Oke, baik. Terima kasih Ibu Molly. Selanjutnya di segitiga restitusi ini masih segitiga restitusi. Itu sebelumnya sebelumnya. Ya, segitiga restitusi. Jadi sudah dijelaskan tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Jadi di sini segitiga restitusi. Lanjut. Ya, segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Ini sangat baik. Karena segitiga restitusi ini ternyata bukan hanya digunakan sekolah, tapi juga digunakan di pihak keamanan, kepolisian, dan di kejaksaan. Ini proses dalam penyelesaian masalah. Ini mereka menggunakan segitiga restitusi. Nah, sekarang itu sudah terapkan di sekolah. Mari kita perhatikan baik-baik. Segitiga restitusi, ya, dalam bentuk segitiga di sini. Yang pertama itu adalah validasi identitas. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan dan yang ketiga, ya, menstabilkan identitas. Ya, yang pertama itu dia dari sini ya, menstabilkan identitas. Yang kedua dia validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi seperti ini ya. Contohnya dalam menstabilkan identitas seseorang yang seperti kasus sekarang tadi, mungkin dipanggil oleh para majelis dan majelis bisa bertanya seperti ini. Karena tindakan yang kamu lakukan itu juga bisa dilakukan oleh orang lain. Karena kita manusia ini tidak ada sempurna, semua melakukan kesalahan. Dan itu menstabilkan identitasnya supaya anak merasa tenang, dia tidak merasa bahwa kita sedang menghukum dia atau kita sedang mengekan dia. Yang berikut validasi tindakan yang sama. Kita memvalidasi tindakan dari yang dilakukan anak tersebut. Contoh, kita bertanya kepada Karen, menurut Karen yang Karen lakukan itu sudah benar atau belum? Sudah sesuai dengan apa yang kita sepakati dalam kelas atau belum? Dengan sendirinya kita bisa mengetahui bahwa ternyata yang saya lakukan itu masih berbeda dengan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati bersama. Dan tentu ini merupakan suatu kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini di sini kita membuka pertanyaan dengan kira-kira dari apa yang sudah dilakukan itu kalian ingin apa seperti itu. Inginkan apa dari tindakan yang sudah dilakukan tadi. Contoh, kalian bisa menjawab dengan saya ingin minta maaf dan saya ingin memperbaiki kesalahan dan kedepannya tidak terulang lagi. Jadi seperti itu. Nah, strategi ini juga diterapkan oleh pihak-pihak kejaksaan dan pihak kepolisian. Nah, sekarang kita sudah terapkan di sekolah.
sekolah. Nah, untuk Bapak Ibu guru hebat, untuk materinya lengkapnya bisa dapatkan dari saya dan Ibu Muli. Dan ini sangat baik untuk kita terapkan dalam mengambil suatu penyelesaian atau solusi dari siswa. Karena kita berada di sekolah dan kita bisa pakai di sekolah. Nah, di luar pun bisa. Contohnya ketua RT atau RW yang menangani permasalahan di desa, dia bisa menyelesaikannya dengan segitiga diskusi. Jadi dimanapun kita berada, dalam menghadapi suatu persoalan, kita bisa menggunakan segitiga diskusi dalam menyelesaikan atau mencari solusi terbaik dari persoalan yang ada. Mungkin itu saja tentang segitiga diskusi, dan nanti untuk kopian PDF materinya bisa dapatkan dari saya dan Ibu. Selanjutnya tambahan dari Ibu Rizka. Baik, terima kasih untuk Bapak Jeffrey yang sudah menjelaskan untuk kita. Ini yang terakhir, saya dan Bapak Jeffrey hanya mau bilang kita terima kasih banyak buat Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktu ada di ruangan ini untuk kita sama-sama membahas tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita, dan juga sudah membantu saya dan Bapak Jeffrey dalam pendidikan guru penggerak kami. Mungkin terakhir dari kami berdua, terima kasih banyak Bapak Ibu guru, dan kita akan tutup dengan doa. Saya punya kesediaan dari Ibu Lila untuk mendoakan kita. Baik, mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami masih ada sampai dengan saat ini. Ini bukan karena Tuhan yang hebat kami. Terima kasih banyak ya Allah. Kami juga bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena atas kasih setia-Mu ya Allah. Ibu Moli dan Bapak Jeffrey sampai dengan tahap ini, itu semua juga berkat Tuhan dan hebatnya mereka. Tapi selama mengikuti ini Tuhan Yesus, kami percaya bahwa mereka tidak sendirian. Mereka punya Tuhan yang selalu ada, selalu menuntun, selalu menyertai dalam setiap tugas dan pelayanan, khususnya tugas yang mereka imani saat ini ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah untuk kegiatan saat ini, materi yang sangat luar biasa. Dan sini juga kami dapat banyak belajar ya Allah, berbagai hal yang kami dapat saat ini. Mari Tuhan juga tolong kami, agar kami sebagai Bapak Ibu guru, kami dapat menerapkan apa yang sudah kami dapat saat ini kepada anak-anak di saat di dalam kelas nanti ya Allah. Kami juga terus mempertaruhkan Ibu Modi dan Bapak Jeffrey dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Mungkin masih banyak tugas-tugas lagi yang akan mereka menjalani, tapi itu semua Tuhan, kami sekali lagi mempertaruhkan kedua hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak ya Tuhan. Ampuni kami, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang, dan kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Shalom.